kegiatan siang hari ini mohon semuanya duduk dengan tenang dan tertib, karena nanti kita harapkan berbagai hal petuah-petuah supaya kita menjadi semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita harapkan nanti dalam pelaksanaan kegiatan pas sudah memasuki pengajian, kita semuanya kita break sejenak supaya kita menghindari suara-suara yang kurang bermanfaat. Tentunya kita hentikan sejenak supaya kegiatan siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan anak-anakku nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kemudian kepada anak-anakku semua, kita harapkan nanti ke depan bisa membawa berbagai macam kegiatan-kegiatan baik di kelas maupun di luar kelas sebaik mungkin, supaya nanti bisa membawa diri dan bisa meniru jejak daripada Rasulullah, supaya anak-anakku semuanya nanti ke depan bisa menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Oleh karenanya, selamat mengikuti pengajian pada siang hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita harapkan ketertibannya mohon terjaga, dan apabila ada berbagai macam hal yang terkait dengan persiapan tempat maupun anak-anakku dalam menyikapi berbagai hal barangkali kurang pas terhadap Bapak Wasiti, saya selaku yang diberikan di sini mohon maaf yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Semoga pesan dan nasihat yang diberikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah atau tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga melalui tausiah yang disampaikan, kita dapat semakin mengenal akhlak Rasulullah SAW dan mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustadz Wasidi, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim tasliman katsiran kama amar wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu bihi thariqan ilal jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqur rasul karim. Baik, kami secara pribadi ingin meluruskan tadi pembawa acara menyampaikan
mohon dikasih tausiah, tapi kami mengambil secara sederhana aja. Biasanya kesempatan pagi ini kami hanya sekedar to'iyah. Artinya kalau tausiah itu mentes dan mungkin banyak yang diambil ibrah atau pelajarannya, tapi kalau to'iyah secara subjektif ini penyadaran diri pribadi kami jauh dari sempurna, masih dalam untuk menuju perbaikan. Nah, baik. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pelayaran Bapak Sunarto, juga Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati serta adik-adik sekalian. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu. Kalau kita menyampaikan nanti jawabnya selamat pagi, nanti jawabnya pagi. Selamat pagi menjelang siang, jawabnya gimana? Pagi. Baik. Siap? Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Semangatnya luar biasa. Nah, ini yang di depan itu namanya Mas Alfi. Ini bentuk mufrad, berarti tunggal mufrad itu. Tapi kalau domainnya itu Alfiansah, itu jamak, berarti kan ganti tak marbutanya perempuan. Tapi insya Allah sosok Alfi ini berarti kalau kita terjemahkan 1000 kebaikan. Mudah-mudahan 1000 kebaikan. Asli mana Mas? Oh, malah dekat ya, tebusnya. Baik, luar biasa semangatnya. Badannya ya semangat Mas ya. Iya, yang lain yang paling jauh mana? Ya, Kak. Mana? Tebus juga. Yang paling jauh? Iya, tadi sedikit sempat sharing sama Pak Kepala terkait dengan situasi dan kondisi khususnya beberapa dekade perjalanan ini. Biasa yang namanya proses perjalanan pasang surut. Halo? Ya, ini. Apalagi yang namanya proses tarbiyah pendidikan. Kalau zaman kenal dengan Ibnu Hajar, anak batu, kalau di dunia pondok selama 30 tahun itu dia bebel, sulit untuk menghafal Quran. Tapi beliau merenung di bawah, di atas tebing yang curam sekali. Kemudian dia mengambil ibrah pelajaran. Iya, batu saja ketika kena tepisan air, proses lama kelamaan menjadi terkikis dan berubah hancur. Begitu juga kalian Mas, adik-adik, mbak-mbak. Generasi bukan generasi yang paling beda, tidak, tapi generasi al-ghuraba. Keterasingkan datangan itu membawa perubahan. Jangan ikut-ikutan arus global. Jauh tidak masalah. Wah, ada sebuah kata bijak, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dari proses belajar itulah. Maka ketika ada barangkali trouble antara mungkin orang tua dengan sekolah, bahwasanya orang amah umum itu menyandarkan pendidikan itu di sekolah. Tidak. Madrasatul ula, pendidikan pertama itu di rumah tangga. Maka kriteria pertama mencari pasangan apa Mas? Li jamaliha, li goniha, li nasabiha, li diniha, kecantikannya, kemudian kekayaannya, kemudian nasab keturunannya, terakhir din. Luar biasa, bisa mengalahkan dari 3 kriteria. Maka salah satu untuk membentuk karakter momen Maulid Nabi Rasulullah SAW adalah membentuk karakter kehidupan yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Nah,
wa dzakrullahi katsiran. Nah, bentuknya jamak mutasil. Kum itu domir kata pengganti ismun, berarti bisa mewakili yang di kejauhan sana, yang di sini itu bisa terwakili karena dibawakan oleh misi Rasulullah, risalah dakwah. Apa? Kebaikan akhlak Rasulullah, uswatun hasanah, karakter-karakter yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan arus yang kasus kayak kemarin, hanya gara-gara sepele masih satu kawasan proses. Namanya hukum, punya jati diri, sosok yang memang mempunyai karakter. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Bapak Ibu sekalian, kemudian wa dzakrullahi katsiran. Nah, suruh banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah kata-kata bijak, zikrul qalbi kalma'u fis sama. Zikirnya hati itu ibarat ikan di dalam kolam. Ada yang jurusan ikan dalam kolam? Nah, oh gitu. Jadi bagaimana ketika orang itu tidak mengenal dengan Tuhannya, jauh dari zikir, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, alamatul maut, meninggal. Begitu juga ikan seharusnya hidupnya di air, di kolam, langsung diangkat di daratan. Maka sudah bagus ketika SMK Pelayaran Tanjung Sari 1 gimana? Itu posisinya di Jalan Baron dan dekat pantai yang sepanjang alur. Itu udah era global yang kemudian kedepannya bisa tembus tol, mudah-mudahan. Tapi kalau dipindahkan ke Pelayan, ke Bandung, itu mereplikasi, namanya bukan SMA kelautan, SMA ke daratan. Nah ini sudah insya Allah proses dilalui, nanti kembang 20 sampai 25 tahun insya Allah. Nah, amin. Dzikrul qalbi kalma'u fis sama. Ingat, orang itu tanpa zikir inqalaba, hatinya akan goncang. Sebab yang namanya hati itu sering berubah-ubah. Hati ada beberapa tipologi, ada qalbun salim, kemudian qalbun marid, wa qalbun mayit. Hati yang selalu selamat karena selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, menjalankan ibadah maktuh pada Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Adik-adik menjalankan sholat 5 waktu? Itu yang akan mengontrol ruhnya. Yang namanya ruh itu harus terkontrol dengan zikir, dengan ibadah maktuh. Ibadah ghairu maktuh itu apa? Sosial kemasyarakatan. Ya mungkin lewat lalaman gadget sekarang kan, lewat yang terkenal lewat gadget, bukan sekedar COD doang, tidak. Ya, itu. Karena di riwayat yang lain disebutkan Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah itu, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah itu. Nah, di riwayat yang lain juga, inna fil jasadi mudghah idza solahat solahat jasaduhu fa idza fasadat fasadat jasaduhu. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati itu ada sekarat daging. Idza solahat, seumpama hati di dalam daging, dalam badan itu solahat, sehat, solahat jasaduhu, maka sehatlah seluruh anggota badan. Faidah fasadat, seumpama rusak, fasadat fasadat jasaduhu, maka rusaklah seluruh anggota badan. Allah wahiyya qalb, ketahuilah itulah hati. Nah makanya kadang-kadang yang namanya penyakit fisik itu ke medis
dipengaruhi awal pertama apa? Pendendam, tidak pemaaf, ganjel, atau mungkin tidak ada solusi jalan keluar, kemudian dipendam. Tapi tidak boleh sarser curhat ke sembarang orang juga. Nah kemudian sampai terpendam, akhirnya mungkin penyakit yang lain bisa menghantui, diantara diabetes atau mungkin penyakit-penyakit dalam yang mereka terpengaruhi dari hati. Nah ini kalau qalbun salim sudah barang tentu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalbun marid, hati yang selalu sakit-sakitan antara kebutuhan dan keinginan. Ukuran sekarang tuntutannya adalah karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Nah adik-adik sekalian, itu adalah amanah yang panjenengan sedoyo percayakan oleh kedua orang tua. Nah proses 3 tahun tidak lama, tapi jalani, lakukan didasari sebuah keikhlasan. Insya Allah meskipun dalam tanda kutip keberhasilan itu relatif, tapi yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Allahumma amin. Yang ketiga, qalbun mayit, hati yang sudah mati. Diajak tidak mau, ditegur dia tidak mau ditegur, padahal di lingkungan masyarakat diingatkan juga tidak mau. Ini menjadi beban, bahkan sampah masyarakat. Ia merasa benar karena yang digulkan apa? Zahir fisik. Betapa tidak kita ngambil ibrah pelajaran. Korun itu kayanya luar biasa, Namrud raja yang lain, tapi zalim, hancur. Abu Jahal yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ini dijadikan pelajaran, tapi paling tidak bisa nafsi-nafsi, artinya seimbang. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yakni sebagaimana qiraah tadi disampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Agung Rasulullah SAW diutus menjadikan rahmatan lil alamin. Ketika sebelum hijrah dulu Islam ditolak, maka Rasulullah sempat hijrah dihalangi, bahkan ada tawaran kepada malaikat ke Nabi kita, kalau Anda diizinkan kami ya Muhammad, gunung Uhud itu saya tumbangkan ke kaum Taif, tapi tidak diizinkan. Nah tapi sekarang beda, orang lebih cenderung masalah apa ya, gengsi. Itu salah satu yang mendasari. Sekali lagi, pendidikan itu utamanya dari keluarga, baru nanti kontrol, ada timbal balik dari sekolah juga. Kemudian untuk mengecek mutaba'ah, catatan harian, itu harus ada progres. Kalau hari ini tidak terlampaui silang, tapi kalau terlampaui checklist. Hari ini mengerjakan PR atau mungkin melakukan sholat duha atau mungkin biru walidain, bantu kedua orang tua, checklist. Atau amanah, mungkin paskibraka, paskibra, nah ini checklist. Nah itu bagian dari proses pendewasaan yang menjadikan karakter seseorang insya Allah teruji. Nah da'a yad'u berarti mengajak. Kalau da'i itu mufrad berarti yang ajak-ajak, yang mengajak, menyeru. Tantangan luar biasa. Kadang-kadang nah itu sudah beda. Tapi yang disampaikan masalah al-haq mudah-mudahan menjadi terbuka. Yang ketiga yakni sampai sebuah kisah Sayyidah Aisyah mengatakan, ditanya kepada sahabat, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, akhlak apa yang oleh Rasulullah jalankan?" Karena khuluqul Quran, beliau adalah akhlak Al-Quran. Oh berat, insya Allah tidak, karena kita setiap hari mentadaburi, mentelaah, membacanya, itu yang akan mengontrol, melembutkan hati seseorang. Tapi kalau kehidupannya dari pulang sekolah memegang gadget kayak gini,
tidur si samping, ketika bangun tetap megang TikTok atau affiliate atau reseller yang lain, mau biar banyak follower atau gimana, ya kontrol ma'nawiyah tetap tidak bisa imbang. Maka oleh karenanya tidak binafsi, kesadaran masing-masing, karena yang namanya umur tidak tahu, bisa juga masih muda sudah tidak ada atau meninggal atau pertengahan. Walikuli umatin ajalun fa idza ja'ala yastaqdiruna sa'atan. Setiap namanya kehidupan ada batas waktunya, dan ketika sudah sampai batas waktunya tidak bisa diajukan juga diundurkan. Itulah rahasia kematian. Hati-hati kalau berangkat dari mungkin Wonosari jam mepet, mungkin lebih awal lebih bagus karena pada. Nah itu. Nah untuk selanjutnya yakni tentang keimanan. Rasulullah SAW pesan wanti-wanti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ilahi min walidihi wa walidihi min nasi ajmain. Nah, tidak sempurna iman seseorang sebelum cintanya melebihi cinta kepada Rasulullah SAW, kedua orang tuanya, kemudian juga anaknya. Nah ini. Sedangkan di dalam literasi kita beriman dari Dr. Nasir Ulwan menyebutkan ciri orang beriman itu ada 4 poin. Yang pertama yakni al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang namanya di dunia itu tidak sekedar CCTV. Allah Subhanahu wa ta'ala punya namanya tim pekerja, kanan kiri punya catatan masing-masing, punya malaikat tugas masing-masing. Jangan karena masalah sepele Gunung Kidul terkenal dengan apa? Adik-adik mas, apa? Kondir, gantung diri. Nah, ini bukan solusi kalau sampai kondir gantung diri. Sampai ada riset dari UGM, dari UAD, tidak ada ketemu masalah analisis SWOT-nya nggak ketemu. Karena ada orang yang Islamnya bagus, tapi tiba-tiba juga mengakhiri masalah tadi kondir. Berarti apa? Makanya disinyalir oleh Rasulullah SAW, al-insanu makhlukun kotor. Manusia itu papan tempatnya kotor, hilang. Sedangkan iman itu yazidu wa yanqusu, kadang naik, kadang turun. Ketika baru turunnya iman, ya harus kita menjaganya dari amalan-amalan. Nah, kalau bahasa sederhananya para sahabat ini takadu tahabu, saling memberi hadiah, sesama kawan, sesama rekan, sesama mungkin haditolan. Itu ada semacam nilai apa? Empati tersendiri. Nah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya kita itu ada kontrol, bukan serta-merta kehidupan itu bebas, tidak, karena setelah ada kehidupan itu ada kematian. Tapi Anda ada besok itu, kalau setelah mati tidak ada lagi, itu beda. Nah itu orang yang mempunyai anggapan. Yang kedua yakni muhasabah, introspeksi di sudah sejauh mana perjalanan yang namanya hidup, sama atau malah justru lebih baik, atau mungkin stagnan di tempat aja. Ada semacam ada agenda yang memang harus dilakukan. Yang ketiga yakni mujahadah, kesungguhan. Halo yang laki-laki, sungguh-sungguh kah? Iya betul. Mas Alfi sungguh? Siap, mantap. Kesungguhan dalam kata-kata bijak mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat.
Man yasro yasud, barang siapa menanam mengetam. Basa kramane simbah niku sopong nganggu, sopong gawe nganggu. Nah niku. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yakni muaqabah. Hidup tidak selamanya baik-baik saja, apalagi kondisi yang di pusat sana. Kalau kita ibaratkan itu sebenarnya sudah kronis penyakitnya. Nah, tapi apa boleh buat, kita hidup di negeri yang sama, maka kewajiban kita hanyalah berusaha dan berikhtiar. Maka ketika kita melakukan sebuah kejelekan, sebuah kekilafan, ya harapan kita tidak langsung drop, tidak langsung diberi punishment, tidak, karena itu bagian dari proses. Orang yang tidak mau menjalani proses ini adalah orang yang tayas, putus asa. Nah, padahal yang akan mendewasakan kita adalah proses yang menjadi bijak. Nah, nih. Kemudian kalau kita berhasil, iya, paling tidak ada namanya reward ataupun kenang-kenangan untuk membuat semangat. Nah, halo, ya, hadirin sekalian, rahimakumullah, itu terkait dengan masalah keimanan yang disebutkan oleh literasi Dr. Nasid Ulwan. Kemudian di riwayat sanad, yakni terkait dengan kehidupan yang selama ini dijalani oleh baik sahabat maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah tentang hadis tadi, man sa'alaka thoriqan yaltamisu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan kebaikan dalam hal ini mencari ilmu, maka Allah beri kemudahan untuk menuju surga. Nah, artinya apa? Ketika sungguh dan serius, maka bukan tidak mungkin keberhasilan itu di hadapan kalian. Iya atau iya? Iya, insya Allah. Nah, niku. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai juga yang kelima poinnya, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, sampai ada tekanan waktu, innallaha wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa taala menekankan sama malaikat bersolawat kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penekanan juga, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman, suruh bersolawat. Karena luar biasa solawat itu kalau pas kita mungkin baru mengalami hal-hal yang sifatnya ada semacam trouble atau masalah yang sifatnya internal. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini, Mbak? Cukup. 11.15. Oh, mungkin perlu nanti sambil cerita juga, nanti perlu ada semacam dialog. Adik-adik yang jauh barangkali mau curhat atau gimana. Dari kami cukupkan sekian aja. Gimana? Mungkin nanti ada sesi tanya jawab dulu sampai 15. Oh, oke. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama Ustadz Wasiti. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan tertib dan singkat. Ayo anak-anak, silahkan kalian boleh bertanya, karena kalian yang jurusan besok di kelautan itu kan kamu bisa misalnya nggak tahu waktu, atau mungkin sedangkan waktu sholat sudah
sudah mulai terus kemudian mungkin nggak ada apa ya, atau mungkin nih kalian ingin bertanya bagaimana cara salat di kapal atau lain sebagainya, silahkan. Ayo yang kelas 10 ataupun 11. Nah ini ilmu bagaimana ketika besok kalian sudah terjun ya ke kapal, atau ketika PKL, atau ketika ya sesuai dengan jurusan kalian. Silahkan boleh bertanya. Ayo biar kalian besok tidak bingung ketika mau beribadah. Ya silahkan yang bertanya. Yang bertanya dapat hadiah nanti. Dapat voucher jajan. Apa itu? Es teler. Ya, ayo 3 penanya. Ayo nanti ya dapat voucher jajan es teler 3. Ya, oke. Ya, Mas Ervaka. Ada lagi? 2 lagi. Siapa? Yang Taruni, silahkan. Seto, benar? Oke, 1 lagi. Siapa? Masih ada sisa 1 lagi. Voucher es teler. Benar nggak itu? Ada? Siapa? Oke, berarti baru 2, masih kurang yang Kaila dulu ya, karena di sini mic-nya lebih dekat. Ayo. Ayolah, eskalanya berjuang lah. Saya tenang. Saya mau tanya rumahnya di mana? Izin bertanya, bagaimana cara mengatur waktu kalau apa itu waktu maghrib mendekati waktu isya kalau sholatnya? Misalnya lagi di jalan. Nah, bagaimana sebaiknya agar ibadah tidak tertinggal? Begitu ya, Kak Keila. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, tolong. Kakak, sama Seto. Iyalah. Samisu. Kalau kiblat di kapal itu anu Mbak, kalau menentukan kiblat di kapal itu gimana? Masya Allah. Masya Allah. Masih ada lagi? Ayo. Silakan. Ayo. Pucuk. Ya, tanya. Ada. Ikuan Picator. Oh ya, karena itu frekuensinya berapa? Baik, penanya yang pertama Mbak Alfa 1000 juga ini. Terkait masalah waktu sholat jelang maghrib ya, menjelang isya, itu yang ditanyakan sholat maghribnya atau sholat isyanya?
Kalau perjalanan jauh, caranya kita sholat saat mendekati Iya. Kalau zaman sahabat itu kategori musafir itu sekitar perjalanan sini sampai Jakarta. Cuma ada beberapa literasi itu ada rukhsah diringankan kalaupun agendanya padat yang urgent itu harus dijamak. Tapi jika memungkinkan dahulukan dulu sholat maghribnya karena sholat isya itu panjang. Nah, yang menjadi catatan ketika perjalanan andai kata bisa dilihat zuhir secara zuhir fisik di perjalanan itu, kalau Gunung Kidul kan banyak celarat tahun celarat pulung gantung pulung nah itu maghrib itu banyak makhluk web yang bergentayangan sebenarnya, maka lebih bagusnya pasca sholat maghrib baru perjalanan. Nah itu kira-kira kita ngambil secara subjeknya begitu. Baik, yang kedua tadi apa lupa ya? Oh ya, baik. Sekarang kan lebih canggih mas. Ada kompas, ada yang Rosdul Kiblat. Tahun kemarin itu titik koordinat arah kiblat itu sejalan dengan bayang benda yang jatuh sekitar 95 derajat. Ketika benda ditaruh begini itu tanggal 26-27 itu jatuh benda sejalan dengan alur bayangan benda, maka itu langsung digaris bikin laporan setelah GPS begitu gini mas. Itu yang tadi baju bersolar ya. Iya mas ya. Itu insya Allah andai kata tidak ada semacam yang sifatnya untuk mengganti, insya Allah nggak masalah. Tapi ukuran masih di dunia khususnya di Indonesia masih ada. Di tempat kerja pun kecuali di daerah kayak di Jepang, kayak di Korea, di mana yang kemarin kasus ginjal itu di mana? Kamboja. Itu orang Islam minoritas dimarginalkan. Nah itu, tapi insya Allah Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Ingat namanya kegiatan terkait dengan waktu. Nah, sampai ada pesan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, ya Ibnu Adama, innaka ayyamun musma'iyatun, idan dahaba yaumun dahaba ba'duka. Wahai anak cucu Adam. Halo? Hai. Sampean termasuk anak cucu Adam bukan? Ya. Iya. Andai kata waktu itu sudah berlalu juga bagian dari Anda. Ndahaba ba'duka. Ya Ibnu Adaman, bentuknya bukan sekedar himbauan, penekanan waktu. Idan dahaba yaumun, seumpama hari itu sudah berlalu, maka semangat sungguh-sungguh tekuni sampai selesai proses pendidikan. Dahaba ba'duka, berlalu juga bagian dari Anda. Tidak sekedar waktu itu hari Senin sampai Ahad selesai, bukan. Itu umur itu berkurang atau bertambah kira-kira? Berkurang. Nah itu. Nah, ya Ibnu Adama, innaka ayyamun musma'iyatun, idan dahaba yaumun dahaba ba'duka. Kurang juga bagian dari Anda. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja tidak mau memanfaatkan waktu, ya beda. Saya sempat jadi orang Melayu sekitar 15 tahun. Orang Melayu itu daerah mana, Mas Mbak? Malaysia. Oh tidak, di Rio. Kalimantan. Di Rio Dumai. Riau. Aceh. Orang Jawa kalau ditanya mau kerja gimana jawabannya? Mau. Tanya pertanyaan gimana? Bang. Kalau bertanya sama tetangga laki-laki yang mau kerja ditanyanya gimana? Kerja. Ame beneran. Arak nganti mas, mau kemana mas? Anak nadi. Arak kerja. Nah, tapi kalau orang Melayu nak kemana? Ndak ada.
Nggak ada. Orang Padang mau ditanya, nak mana bang? Tak cari pidi, mau cari duit. Nah, ada yang di laman sosial itu gaji suami di bawah UMR itu wajib di apa itu? Tidak dihormati, tidak. Hukumnya bukan seberapa besar masalah income ceiling, tidak, tapi seberapa kesyukuran calon generasi ke depan sadar di diri masalah proses waktu sudah. Inilah. Nah, karakter sana beda-beda juga karena komplek, ada Melayu, ada Bugis, ada Sunda juga, ada Batak. Nah, itu tergantung kita bisa membawa diri atau bisa manajemen hati, manajemen konflik, tidak terpancing hal-hal yang sifatnya bisa bikin kondisional tidak baik. Halo, bisa? Nah, insya Allah bahwa sekolah ini menjadi maju meskipun jaraknya jauh dari kota. Bukan tidak mungkin ini menjadi nanti studi banding yang di luar sana. Allahumma amin. Karena dekat laut nanti kalau sudah orang invest di sana ada Tinipar, ada on the rock atau rock on the rock atau apa itu, nah, kita paling tidak kita ambil yang lebih positif, lebih bagus gitu. Terima kasih. Itu. Oke. Satu lagi Ustadz, saya akan bertanya karena saya sebagai guru agama di sini dan mungkin baru juga, jadi saya juga masih menjajaki bagaimana perilaku anak-anak di sini gitu. Dan alhamdulillah semuanya istimewa. Semuanya istimewa gitu. Hanya ini yang saya tanyakan Ustadz, mungkin nanti bisa dijawab. Anak-anak ini belum selesai lah ya, silahkan duduk dahulu. Kamar mandi, Bu. Mau ke kamar mandi? Oh iya, silahkan. Jadi anak-anak kan dari berbagai latar belakang Ustadz, ada yang sudah pintar ngaji, ada yang belum, bahkan masih ikro, tapi itu tidak masalah sebenarnya. Hanya sebenarnya saya ingin menanamkan bagaimana agar yang penting kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu itu tidak tertinggal gitu. Nah, maka kemudian saya ingin bertanya Ustadz, anak-anak tolong didengarkan, apa sih reward dan punishment dari Allah gitu ya bagi anak-anak yang, bagi orang Islam yang melaksanakan sholat dan bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi tidak dengan sengaja, tapi dengan sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebenarnya ada waktu sehat tapi sengaja tidak sholat. Nah, itu mohon dipaparkan sedikit agar anak-anak nanti bisa paham. Oh iya, kalau saya nggak sholat nanti saya begini, kalau saya sholat nanti saya akan dapat ini gitu. Mohon tolong Ustaz, terima kasih. Baik, mudah-mudahan jawaban saya nanti tidak puas karena kami bukan pemuas. Baik, terkait dengan orang yang barangkali meninggalkan sholat atau tidak menjalankan sholat, sedangkan dalam nasnya untuk membedakan seorang muslim itu tarkus sholah. Gimana kalau dirinya itu saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kok tidak sholat? Nah, jelas bukan menjudgment, menghukumi tidak, tapi itu jelas sudah ada sekat pembedanya. Itu yang menjadi sekat. Yang juga menjadi dasar as-sholatu minaddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kayak masjid ini ada semacam pondasi yang kuat, jika tidak ada pondasi yang kuat maka akan roboh. Nah, orang yang selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu, ibadah maktub, terkontrol maknawiyahnya, ruhiyahnya, itu akan hidup
Karena apa? Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah untuk mememperkan hati, melembutkan hati sehingga hati itu menjadi hidup. Nah, rewardnya apa? Sudah barang tentu kemudahan, baik itu secara fisik. Apa yang dohir? Rezeki lancar, tidak sakit-sakitan. Ada juga loh yang banyak uang tapi sakit-sakitan. Ada sakit diabetes sepekan kontrol. Itu karena apa? Walalam. Mungkin bukan karena tidak bersyukur, namun mungkin bagian dari ujian juga. Ini hanya semacam ibrah aja. Kemudian apa? Sebagai punishment-nya, hukumannya tadi muaqabahnya, ketika kita sudah jauh dari perjalanan yang sudah menyimpang dari alur yang baku, harus ada namanya kontrol mutaba'ah tadi. Gimana? Ada kesadaran ketika ke perjalanan hidup kita mengalami onak dan duri, sandungan hidup mesti ada, diuji dari keluarga, mungkin diuji dari masalah, itu ada, harus check and recheck. Iya, tidak bisa mengandalkan namanya fisik, okol, atau mungkin keinginan doang. Ada di situ media sholat itu adalah media berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini untuk munajat, seakan-akan orang tua dengan anak itu kalau minta mungkin dibelikan HP, dibelikan sepeda motor, itu merana, merengek. Begitu juga lagi orang ada masalah, sudah barang tentu pasrah dengan ikhtiar dan doa, kemudian Allah beri namanya solusi atau jalan keluar. Bukan berarti yang namanya hidup itu tidak ada masalah, ada masalah. Itulah salah satu sholat itu media kontrol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita menjadi hanif, lembut, insya Allah menjadi hati yang salim atau selamat. Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wasidi atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan, serta kepada para penanyanya yang telah berpartisipasi. Semoga sesi ini dapat menambah pemahaman kita terhadap materi yang telah disampaikan. Sebelum menutup acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita membaca selawat atau maulid dengan penuh rasa cinta dan penghormatan. Kepada Muhammad Fadil diberi silahkan untuk memimpin pembacaan selawat maulid. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
Ya Rasul